Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadli dari semester 5 Prodi Kesejahteraan Sosial yang mengikuti mata kuliah semester 7 yaitu pendidikan luar sekolah. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi fungsi pendidikan. Pendidikan adalah proses pewarisan bekal hidup untuk bertahan dan bertumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat meliputi nilai dan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan. Selain berlangsung melalui pembiasaan, pengajaran dan pelatihan di bawah bimbingan orang lain, proses pembelajaran juga berlangsung dalam bentuk-bentuk alamiah lainnya seperti otodidak. Di Indonesia, kata pendidikan itu kerap dihubungkan dengan etimologi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, yang bermakna menuntun, mengarah atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Dengan begitu, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Karena itu, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan mengacu pada pengertian 3 terminologi, yakni tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Istilah tarbiyah dipandang sebagai proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang yang umumnya berlangsung lebih luas pada pendidikan informal. Istilah taklim digunakan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan yang bersifat kognitif. Istilah ta'dib memiliki titik tekan pada pembinaan perilaku yang bersifat afektif dan tidak tertutup kemungkinan memiliki kognitif dan psikomotorik. Fungsi nyata pendidikan: 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan budaya, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. David Popenoe berkata, ada 4 macam fungsi pendidikan. 1. Transmisi atau pemindahan kebudayaan. 2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial. 3. Menjamin integrasi sosial. 4. Sekolah mengajarkan corak kepribadian. 5. Sumber inovasi sosial. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara struktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab beberapa kementerian. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Jalur proses pendidikan adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dilihat dari ketersediaan jalurnya, terdapat 3 variasi pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Meskipun dibedakan berdasarkan jalur-jalur itu, sesungguhnya keterkaitan satu sama lain jalur sangat erat. Ketiganya saling melengkapi dan melengkapi kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari rangkuman materi fungsi pendidikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.